Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Setiapuasari. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana langkah-langkah pertolongan pada persalinan sungsang. Permisi Ibu. Ya Ibu, kenalkan saya Bidan Yulia. Saya bidan yang jaga pada sore hari ini. Hari ini saya yang akan membantu proses persalinan Ibu. Semoga nanti persalinannya aman, lancar ya Bu. Ya, sebentar ya Bu, saya permisi menyiapkan alat dulu ya. Persiapan alat. Alat APN lengkap, hacking set, cunam paper, kapas vulva hygiene dan air DTT, sarung tangan 2 pasang, handuk bersih, kain alas bokong, Doppler, lidokain di dalam squid, infuset dan cairan RL. Persiapan ruangan tertutup, terang dan nyaman. Persiapan pasien mengetahui tindakan yang akan dilakukan dan posisi pasien sesuai kebutuhan. Persiapan petugas memakai APD. Bagaimana Bu, sudah ada rasa ingin mengedan? Udah Bu. Udah ada ya, sebentar saya lihat dulu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian memperhatikan tanda dan gejala kala 2. Tanda dan gejala kala 2 sudah terlihat, yaitu terlihat adanya dorongan ingin meneran, kemudian adanya tekanan pada anus, dan adanya perineum menonjol. Kemudian vulva membuka. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dulu ya, untuk mengetahui apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kemudian mendekatkan alat-alat. Ibu, saya akan membersihkan vaginanya dulu ya Bu ya. Kapas dimasukkan ke dalam air DTT, kemudian melakukan vulva hygiene. Membersihkan labia mayora yang terjauh, kemudian labia mayora yang dekat, lalu membersihkan labia minora kanan, kemudian dari atas ke bawah. Ibu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam dulu ya Bu. Tarik nafas ya Bu. Hasilnya pembukaan sudah lengkap, kemudian ketuban negatif, presentasi bokong. Ibu, ini presentasinya bayinya bokong. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang saya akan mengeluarkan tangan saya. Ibu tarik nafas ya Bu. Setelah itu kemudian merapikan alat-alat. Kemudian mencelupkan sarung tangan, lalu melepas sarung tangan secara terbalik. Selanjutnya saya akan mengecek bunyi jantung bayinya dulu ya Bu ya. Ibu, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan bunyi jantung bayinya normal. Kemudian pemeriksaan dalamnya, pembukaannya sudah lengkap. Presentasinya sungsang Bu. Terus kemudian ketubannya juga sudah pecah. Nah, presentasi sungsang ini kemungkinan ada penyulit gitu. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Mudah-mudahan persalinannya berjalan lancar. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu persalinan Ibu. Ya Bu ya. Sekarang kita mengatur posisinya dulu ya Bu ya. Mengatur posisi Ibu dengan posisi litotomi, kemudian meminta Ibu meneran jika ada his. Ibu nanti kalau misalnya udah ada kontraksi mules gitu, berasa ingin buang air besar, nanti Ibu udah boleh untuk mengedan ya Bu ya. Bapak tolong didampingi ibunya ya, dikasih semangat, kemudian dibantu beri minum ya Pak ya.
Selanjutnya mengajari asisten untuk melakukan teknik Wiegand M wrinkle, yaitu tangan asisten menekan suprasimfisis. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemasangan infus dulu ya. Ya, tangannya dikepeng. Tarik nafas ya. Ya, lepasin sekarang. Selesai. Ibu, jika ada kontraksi sudah boleh mengedan ya Bu ya. Ibu udah tahu gimana caranya mengedan? Oh iya sudah. Jadi kalau nanti ada kontraksi perut yang mules, tangannya dikait, kemudian kepalanya dagu nempel di dada, kemudian ngeden ya Bu ya. Ngedennya di bawah seperti buang air besar tapi keras, seperti itu ya Bu ya. Dan pada saat mengedan nanti, Ibu tetap bernafas ya Bu ya, jangan ditahan nafasnya. Ya Bu. Saat bokong sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva, kemudian kita mengambil handuk bersih untuk mengeringkan bayi. Setelah itu mengambil kain bersih dan lipat sepertiga bagian, ditaruh di bokong ibu. Ibu diangkat bokongnya ya. Kemudian mendekatkan alat-alat, membuka set partus, dan memakai sarung tangan. Saat bokong sudah crowning dan perineum menipis, maka kita melakukan episiotomi. Suntik dulu. Kemudian digunting. Melahirkan bayi dengan cara BRAH, yaitu fase lambat mulai lahirnya bokong, pusat sampai ujung skapula depan bawah simfisis. Penolong bersikap pasif, membantu membuka vulva, kemudian menunggu sampai bokong lahir dan kaki lahir. Kemudian kedua tangan memegang bokong secara BRAH, yaitu ibu jari sejajar sumbu panjang paha janin, sedangkan jari-jari lain memegang pelvis. Kemudian lahirlah tali pusat. Saat tali pusat lahir, dikendorkan. Tangan yang dekat dengan perut mengendorkan tali pusat. Kemudian tunggu sampai ujung skapula terlihat di bawah simfisis. Saat ujung skapula anterior terlihat di bawah simfisis, penolong melakukan gerakan hiperlordosis, yaitu punggung janin di dekat perut ibu. Bersamaan dengan hiperlordosis, maka dagu dan mulut lahir. Pertolongan persalinan bahu dan lengan. Pada saat hiperlordosis, penolong melihat kedua tangan bayi bersilang di depan dada. Kedua tangan bayi sudah lahir. Maka lanjutkan dengan persalinan spontan BRAH. Minta asisten untuk melakukan tekanan pada suprasimfisis untuk mempertahankan posisi fleksi pada kepala janin, yaitu perasat Wiegand M wrinkle. Kemudian gerakan bayi ke atas sehingga lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Letakkan bayi di perut ibu, kemudian bungkus bayi dengan handuk hangat, keringkan. Kemudian lakukan penilaian sepintas, waspada tanda-tanda asfiksia. Bungkus bayi dengan handuk hangat, lalu lakukan perasat APN selanjutnya. Pada saat pertolongan hiperlordosis terjadi hambatan, maka kita akan melakukan pertolongan persalinan dengan manual aid. Persalinan bahu dengan cara lopset, yaitu pegang bokong secara femoro-pelvic, kemudian setelah sumbu bahu janin sejajar dengan muka belakang, maka putar janin 180 derajat ke arah dada bersamaan dengan menarik janin ke bawah, sehingga bahu belakang menjadi bahu depan, di bawah arkus pubis dan dilahirkan. Jika belum berhasil, putar kembali 180 derajat ke baliknya. Kemudian lahirlah bahu.
Persalinan bahu dengan cara klasik disebut pula sebagai teknik Deventer, yaitu melahirkan bahu dan lengan belakang apabila skapula sudah tampak di depan simfisis. Bila punggung anak berada di sebelah kanan ibu, tangan kiri penolong memegang kedua kaki dengan jari telunjuk di antaranya. Bawa setinggi mungkin ke arah lipatan paha kiri ibu. Telusuri dan lahirkan bahu posterior dengan cara jari tangan dan telunjuk kanan menyusuri skapula, bahu, kemudian mencari fossa kubiti lalu menekan ke arah dada. Keluarkan tangan janin seolah-olah mengusap muka. Kemudian bersamaan dengan gerakan hiperlordosis, asisten melakukan perasa Huygens M. Winkel sampai berturut-turut dagu dan mulut lahir. Persalinan bahu dengan cara Muller. Bokong janin dipegang secara femoropelvik, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar dengan spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca, jari-jari lainnya mencengkeram paha janin bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin, sampai bahu depan tampak di bawah simfisis. Kemudian telusuri dan lahirlah bahu anterior dengan cara, jika punggung janin berada di kanan ibu, jari tangan dan telunjuk tangan kanan menyusuri skapula, bahu, lengan. Dua jari mencari fossa kubiti lalu menekan ke arah dada, keluarkan dengan tangan janin seolah-olah mengusap muka. Setelah bahu depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femoropelvik ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bahu belakang lahir, kemudian bersamaan dengan gerakan hiperlordosis, melakukan perasa Huygens M. Winkel sampai berturut-turut dagu, mulut, lahir. Pertolongan melahirkan kepala dengan cara Morisot. Badan janin ditunggang kudakan pada lengan kiri penolong. Tangan kiri penolong, jari telunjuk dan jari manis masuk ke dalam vagina mencari os zygomaticum dan jari tengah berada pada os maxilla. Kemudian tangan kanan penolong, jari-jarinya menekan leher dan jari tengah menekan subocciput. Kemudian bayi ditarik ke bawah sampai batas rambut terlihat di bawah simfisis. Kemudian asisten membantu dengan melakukan tekanan pada suprasimfisis untuk mempertahankan posisi fleksi kepala janin. Kemudian badan bayi diarahkan ke atas perut ibu secara hiperlordosis sehingga lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan seluruh kepala. Pegang bayi dengan hati-hati dan letakkan bayi di atas perut ibu sambil melakukan penilaian kondisi bayi. Lakukan penilaian selintas bayi baru lahir. Jika bayi menangis kuat dan aktif, lanjutkan ke langkah penanganan bayi baru lahir normal. Tapi jika bayi megap-megap, tidak bernapas, atau tonus otot bayi tidak baik, lakukan langkah awal resusitasi. Kemudian lakukan langkah APN selanjutnya dan lakukan pendokumentasian. Demikianlah langkah-langkah pertolongan pada persalinan sungsang. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.